قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita sekarang pada pelajaran yang kedua dari pelajaran akidah. Pelajaran kita kali ini tentang makna wa syurut la ilaha illallah. Arti dan syarat-syarat dari la ilaha illallah. Kemarin sudah kita jelaskan tentang apa arti akidah secara bahasa dan arti akidah secara istilah. Telah kita ketahui bahwasannya akidah adalah keyakinan yang wajib dimiliki oleh seseorang atau seorang muslim. Tentunya kita maksud akidah Islamiyah yang benar. Karena akidah ada terbagi menjadi dua, ada yang benar dan ada yang salah seperti yang sudah dijelaskan. Sekarang kita akan mempelajari tentang apa makna dan syarat la ilaha illallah. Apakah ketika seseorang mengatakan la ilaha illallah, kalimatut tauhid, yaitu dia mengatakan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, yang disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, apakah selesai dia mengatakan dua kalimat tauhid tersebut? Kemudian Muhammad Rasulullah, selesai sudah urusannya? Apakah dengan hanya mengucapkan di lisan kemudian dia dapat menjamin masuk surga? Seperti yang dikatakan oleh salah seorang yang liberal, dia mengatakan bahwasannya bagaimana bisa saya masuk ke surga dengan mengatakan la ilaha illallah. Kita katakan bahwa itu adalah perkataan Rasulullah SAW, bahwa dengan mengatakan la ilaha illallah kita akan masuk surga. Namun permasalahannya bukan mengatakan la ilaha illallahnya saja, tapi mengatakannya dengan menetapkan syarat-syaratnya, dengan memenuhi syarat-syaratnya. Permasalahannya bukan hanya sekedar mengatakan la ilaha illallah saja. Karena kalau sekarang kita masih hidup bisa mengatakan la ilaha illallah, tapi apakah nanti ketika kita akan meninggal dunia, dan semoga kita Allah tuntun untuk mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut pada saat akan meninggal dunia. Namun apakah kita mampu untuk mengatakannya sebelum meninggal dunia atau tidak mampu? Itu yang menjadi pertanyaan. Rasulullah SAW pada saat pamannya Abu Talib, ketika beliau akan wafat, dan Abu Talib adalah orang yang menolong Rasulullah SAW, membela dakwah Rasulullah SAW. Abu Talib pada saat akan wafat, dan beliau adalah paman Rasulullah SAW yang sangat beliau cintai. Namun beliau belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Apa masalah Abu Talib? Apa masalahnya seseorang mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah? Apa masalahnya hanya sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut? Abu Talib adalah orang Arab. Dia mampu mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut dengan sangat lancar. Namun ia menolaknya. Rasulullah mengatakan, Ay'am, pada saat Abu Talib dalam sakaratul maut, ketika dia akan meninggal dunia, Rasulullah mengatakan kepadanya, wahai pamanku, Ay'am, qul kalimah, kata Rasulullah SAW, kalimatan. Rasulullah hanya meminta dia untuk mengucapkan sebuah kalimat, sebuah jumlah, sebuah kalimat, atau dua kalimat syahadat maksudnya. Satu kalimat, yaitu la ilaha illallah uhajju laka biha indallah. Uhajju laka biha indallah. Maka nanti hari kiamat aku akan membelamu dengan kalimat tersebut, wahai Abu Talib. Namun pamannya menolak. Pamannya tidak mampu mengatakan kalimat tersebut, tidak mampu mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan karena tidak mampu, tidak bisa mengatakan karena dia memiliki masalah di dalam lisannya, tidak bisa mengucapkannya, bukan itu. Akan tetapi karena Abu Talib tahu apa arti la ilaha illallah, bahwasannya tidak ada ilah, tidak ada pencipta, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang mengatur dunia dan segala isinya, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang Arab, orang jahiliyah, orang Abu Jahal dan
kelompoknya. Mereka juga dikatakan kepada mereka oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, qulu kalimatan, qulu la ilaha illallah, kalimah tamliku bihal araba wal ajam, tamlikuna bihal araba wal ajam. Katakanlah la ilaha illallah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Cuma mengucapkan la ilaha illallah saja. Kalian akan menguasai dengan kalimat tersebut semua dunia dan segala isinya. Kalian akan menguasai seluruh orang Arab dan juga orang yang non-Arab dengan kalimat la ilaha illallah. Dan itu bukan hanya ditujukan kepada Abu Jahal. Kita orang Indonesia yang mengucapkan la ilaha illallah dengan benar, maka kita akan menguasai dunia dengan kalimat tersebut. Namun masalahnya apakah cuma mengucapkan 2 kalimat syahadat saja, mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja, atau la ilaha illallah tersebut mengandung arti yang Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Al-Mughirah, dan seterusnya para tokoh-tokoh Quraisy, para tokoh-tokoh kafir jahiliyah, semuanya menolak mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut karena mereka tahu konsekuensi dan arti daripada 2 kalimat syahadat tersebut. Dan inilah yang akan kita bahas sekarang. Jadi mengucapkan 2 kalimat syahadat bukan hanya sekedar mengucapkan saja. Kalau kita melihat di jalan ada tulisan la ilaha illallah, kemudian kita baca la ilaha illallah, maka kita kemudian tidak mengamalkan la ilaha illallah, tidak mengerti la ilaha illallah, tidak faham la ilaha illallah, tidak berjuang untuk la ilaha illallah. Apakah kemudian setelah itu kita termasuk orang-orang yang merupakan pengikut la ilaha illallah atau tidak? Apakah kita termasuk orang-orang yang bermanfaat baginya la ilaha illallah atau tidak? Ini yang akan kita pelajari sekarang. Jadi la ilaha illallah bukan hanya sekedar kalimat yang diucapkan, namun ada syarat dan ada artinya. Ya, la ilaha illallah di sini memiliki 2 rukun. Yang pertama an-nafyu, kita meniadakan semua ilah, semua hal yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, meniadakan semua Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan sama sekali, tidak ada. Tidak ada Tuhan di Indonesia, di Maroko, di Eropa, dimanapun. Tidak ada ilah di langit dan di bumi dan di semua tempat, baik di laut dan juga di daratan dan di gunung dan di semua tempat dan di semua masa. Kemudian illallah, al-itsbat, yaitu menetapkan Allah sebagai Tuhan tersebut. Itu adalah rukun la ilaha illallah. Kita katakan la ilaha illallah, yaitu artinya adalah tidak ada ilah yang benar yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, apa syarat la ilaha illallah? Syarat la ilaha illallah yang pertama adalah al-ilmu al-munafi lil jahl, mengerti, memahami apa arti dari la ilaha illallah tersebut. Jadi kalau ada orang kafir, dia baca la ilaha illallah nggak tahu artinya, tidak tahu maksudnya apa, maka tentunya di sini dia belum mengucapkan la ilaha illallah dengan benar. Dia belum memahami la ilaha illallah, dia belum memenuhi syarat la ilaha illallah. Jadi harus mengerti apa arti la ilaha illallah terlebih dahulu, harus faham maksud daripada la ilaha illallah terlebih dahulu. Maka Allah berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, i'lam berasal dari kata alima ya'lamu, yaitu ilmu, berilmu, mengetahui. Fa'alam, ketahuilah bahwasannya la ilaha illallah. Jadi Allah suruh kita untuk mengetahui terlebih dahulu. La ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tiadakan sesembahan yang tidak berhak disembah, sesembahan yang tidak benar. Semua sesembahan tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesembahan sama sekali kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ada sesembahan selain Allah, maka itu adalah sesembahan yang batil. Itu adalah sesembahan yang salah. Itu yang pertama. Kemudian Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang wafat, barang siapa yang mati dalam keadaan ia mengetahui bahwasannya tidak ada Tuhan
kecuali Allah, maka ia masuk surga. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasannya ketika ia meninggal dunia, dia mengetahui, di sini maksudnya meyakini bahwasannya tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang masih nggak tahu, masih bingung, masih ada apa nggak ada, masih ragu-ragu, maka mereka tidak memenuhi syarat la ilaha illallah walaupun ia mengatakan la ilaha illallah dengan lisannya. Kemudian yang kedua adalah al-yaqin al-munafi lisyak, yaitu keyakinan yang meniadakan keraguan. Artinya tidak ada lagi keraguan. Kita mengatakan la ilaha illallah dengan penuh keyakinan. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu, yaitu sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, kemudian dia tidak ada ar-ribah, tidak ada irtiab, tidak ada keraguan sama sekali tentang keimanannya. Dan kemudian kalau tidak ada keraguan, apa yang ia lakukan? Wajahadu, dan dia berjihad, dia berjuang untuk la ilaha illallah bi amwalihim wa anfusihim. Dia berjuang dengan apa? Dengan hartanya dan juga dengan jiwanya. Fi sabilillah, di jalan Allah, ulaika humus shadiqun. Itulah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Jadi syarat yang kedua adalah keyakinan. Karena kalau kita mengatakan la ilaha illallah tanpa keyakinan, maka apa gunanya? Apa gunanya mengatakan la ilaha illallah tapi kita belum yakin dan tidak ragu, dan kita mengatakan mungkin la ilaha illallah benar, mungkin salah. Jadi saya nyembah Allah juga, nyembah yang lain juga, tidak diterima la ilaha illallahnya. Tidak diterima kalau ia masih belum yakin bahwasannya semua yang Allah katakan di dalam Al-Quran adalah kebenaran. Semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah kebenaran mutlak. Dan semua yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya dari seluruh agama adalah kesalahan mutlak. Kalau dia masih, saya toleran, barangkali dia benar, saya juga mungkin saya yang salah, maka di sini dia belum memiliki keyakinan dan dia belum mengatakan la ilaha illallah dengan syaratnya. Karena syaratnya la ilaha illallah harus penuh keyakinan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhadu alla ilaha illallah wa anni Rasulullah la yalqallaha bihima 'abdun ghaira syakin fayuhjabu ani al-jannah." Rasulullah di dalam Sahih Muslim mengatakan, aku bersaksi bahwasannya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah. Tidak ada seorang hamba bertemu Allah dengan membawa kedua kalimat tersebut tanpa keraguan sedikit pun, lalu ia dihadang dari surga atau dihalangi dari surga. Jadi ketika ia mengatakan dua kalimat syahadat dengan penuh keyakinan, dan dia mengatakannya dengan ilmu, dengan mengetahui artinya dan mengatakannya dengan keyakinan, maka di sini tidak akan terhalang dari surga. Karena kalau hanya mengetahui saja la ilaha illallah, tahu bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, faham artinya la ilaha illallah, namun dia tidak yakin dengan arti yang dia ketahui tersebut, maka tidak berguna tentunya. Jadi ini sangat penting, syarat yang sangat penting untuk memenuhi syarat dan juga makna la ilaha illallah. Orang-orang yang mengatakan semua agama sama, orang-orang yang mengatakan kita ketika perayaan agama orang-orang yang non-Islam, kita ikut hadiri untuk menghormati mereka, padahal agama kita melarang. Agama kita melarang bukan karena ini bukan urusan toleransi. Toleransi membiarkan mereka ibadah, tidak kita bom gereja mereka, tidak kita bom wihara mereka, tidak kita hina sesembahan mereka, itu toleransi. Adapun ketika kita disuruh untuk menghadiri perayaan-perayaan tersebut, kita disuruh untuk menjadi saksi kebatilan, saksi kesesatan mereka yang menyembah selain Allah, berarti kita belum yakin dengan la ilaha illallah. Kemudian berikutnya adalah al-qabul al-munafi lirrad, yaitu menerima yang menghilangkan
penolakan, menerima yang menghilangkan penolakan, menerima dengan hati dan lisan, menerima dengan hati dan lisan. Jadi bukan hanya sekedar yakin kemudian mengetahui dan yakin saja, tidak. Karena mengetahui dan yakin tapi menolak ajaran la ilaha illallah, menolak Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu tidak ada ilah yang berhak disembah, tapi kita walaupun kita yakin tapi tidak mau nyembah, seperti iblis. Iblisu a'lamu ahlil ardi qatibatan wan nasu tal'anuhu fil badwi wal hadari. Iblis itu adalah orang atau makhluk yang paling berilmu, paling tahu di muka bumi ini, tapi dia dilaknat oleh semua manusia. Kenapa? Karena dia tahu, dia yakin, dia sudah tinggal di surga, dia bertemu dengan Nabi Adam, dia bicara dengan Allah, namun dia tidak menerima perintah Allah. Ketika Allah menyuruh dia untuk sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Tapi iblis menolak karena sombong. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu menolak, kemudian dia sombong, dan dia adalah termasuk orang-orang yang kafir. Jadi bukan hanya sekedar mengetahui dan yakin saja, harus menerima la ilaha illallah. Allah berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka ketika dikatakan kepada mereka dikatakan tidak ada ilah, tidak ada Tuhan sesembahan yang berhak disembah selain Allah, maka mereka menyombongkan diri. Wa yaqulun a inna latariku alihatina a inna latariku alihatana li sya'irin majnun. Apakah kita akan meninggalkan sesembahan kami karena mengikuti seorang penyair yang gila? Jadi ini adalah perkataan daripada orang-orang kafir. Mereka tahu tapi tidak mau menerima. Mereka meyakini dan tidak mau menerima. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqil Islam wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jalla. Dan barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka dia telah menjaga dariku hartanya dan jiwanya kecuali dengan hak Islam, yaitu jika dia berzina atau dia membunuh orang lain. Berzina kalau sudah menikah tentunya, kemudian bunuh orang lain, maka dia dibunuh. Ya, wa hisabuhu 'ala Allah, dan perhitungannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Tentunya hadis ini maksudnya bukan berarti kita memaksa orang untuk masuk Islam, tidak seperti itu. Ini adalah maksud daripada hadis ini, hadis yang dikatakan Rasulullah, aku diperintahkan kepada orang yang memerangi Islam, orang yang memerangi Islam, yang tidak mau berdamai tentunya dengan ajaran Islam, karena Rasulullah SAW tidak memerangi semua orang. Ketika beliau tidak diperangi, ketika mereka tunduk, maka mereka tidak akan diperangi tentunya. Ini adalah syarat, 3 syarat yang merupakan syarat daripada la ilaha illallah, dan insya Allah nanti syarat-syarat berikutnya akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, dan tentang hadis ini juga akan saya jelaskan lebih detail lagi insya Allah ta'ala. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jelas dan bisa difahami dengan baik. Allahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون